الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرفنا بخاتم النبيين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada hentinya melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian. Tuhan kita yang tiada hentinya pula terus mencurahkan berbagai macam karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan sampai dengan saat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, kesehatan jasmani dan rohani kita. Kita juga masih diberikan kesempatan dan umur sehingga kita mampu menunaikan salah satu perintah Allah yang sangat luar biasa ini, ialah kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Semoga amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah melalui ibadah hari Jumat hari ini senantiasa menambah kekuatan iman, ketakwaan, menambah keimanan kita, menambah amal-amal soleh kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan beruntung baik ketika hidup di dunia ini, terlebih-lebih nanti di saat kita menghadap kehadiratnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Firman Allah yang saya baca di awal muqaddimah khutbah ini tepatnya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 121. Yang selengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab. Kalau kita orang Islam, kitab suci Al-Quran. Kalau umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Daud ada yang diberi namanya kitab Zabur. Umatnya Nabi Musa diberi kitab namanya kitab Taurat. Umatnya Nabi Isa diberi kitab namanya kitab Injil. Umatnya Nabi Muhammad sebagai umat yang terakhir dan pelengkap rasul-rasul sebelumnya diberi kitab, bahkan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, ialah kitab suci Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab, kata Allah, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab. Kalau kita orang Islam, kitab kita adalah
Harus bagaimana? Kata Allah, yatlunahu haqqa tilawati. Setiap orang Islam wajib membacanya, wajib mempelajari Al-Qur'an. Wajib loh. Jadi kalau ada orang tidak bisa baca Quran nanti mati pasti masuk neraka. Ya, tidak belajar Al-Qur'an. Ya, anak-anak sekalian beruntung sekolah di Al-Mizan ini insya Allah dijamin di sini pasti pelajaran Al-Qur'annya baik. Iya. Ya kan? Ada pelajaran tahfidnya, ada pelajaran membaca dengan tahsin tilawah. Ini firman yang saya bacakan. Orang-orang yang telah diberikan kitab suci oleh Allah, kalau kita orang Islam wajib mempelajarinya haqqa tilawatihi dengan sebenar-benar bacaan, dengan sebenar-benar pelajaran. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benar bacaan? Pertama, setiap orang Islam wajib membebaskan diri, jangan sampai buta huruf. Alias boten saged maca Al-Qur'an. Ini problem ini. Kalau ada orang Islam nggak bisa baca Quran, problem di dunia, nanti lebih problem lagi nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak bisa baca Quran nggak bisa masuk surga. Ini makanya harus diberantas. Jangan sampai ada orang-orang Islam baik yang masih usia SD, SMP, SMA, apalagi sudah lulus sarjana gak bisa baca Quran, padahal bahasa Inggris lancar, matematika lancar, fisikanya bagus, gak bisa baca Quran, gak bisa masuk surga anak-anak sekalian. Mau gak masuk surga? Kalau gak masuk surga ya kemana? Ke neraka. Maka sedari kecil ini belajar ya. Pertama, pelajaran setiap orang Islam wajib membebaskan diri, jangan sampai buta huruf alias tidak bisa membaca Quran, jangan sampai. Masa pinter bahasa Jepang, aksara Jawa, aksara Inggris, aksara Jerman, Cina, tapi baca Al-Quran nggak bisa, padahal dia orang Islam. DOSA. Apa DOSA? Dosa. Orang tuanya lebih berdosa lah nanti. Nanti kalau ada orang tidak bisa baca Quran, besok di akhirat ayah dan ibunya seanak-anaknya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Periksa Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. Di situ dijelaskan orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Qur'an tapi tidak paham artinya Al-Qur'an nanti akan dilemparkan masuk ke neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam, kata Allah, nanti neraka jahanam akan saya penuhi sampai penuh sesak neraka jahanam. Siapa yang akan dilemparkan oleh Allah masuk neraka jahanam? Katsirum minal jinni, dari kalangan manusia dan kalangan bangsa jin. Malaikat enggak. Sapi, kerbau yang enggak ada ya. Yang akan masuk neraka jahanam nanti cuma dua kelompok, manusia dan jin. Padahal kita ini manusia, maka kita harus waspada. Kenapa mereka akan dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam sampai penuh neraka jahanam, sampai penuh sesak? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Gara-gara orang itu ketika hidup di dunia enggak mau belajar Al-Qur'an. Sudah lulus SD, SMP, SMA, boten saged maca Qur'an. Padahal orang Islam. Enggak selamat. Enggak selamat. Ya. Sudah bisa membaca, ada sebagian orang Islam ini sudah bisa membaca tapi tidak bisa nulis. Ada banyak. Makanya anak-anak sekalian itu nanti kalau sudah lulus di sini harus bisa membaca, tidak boleh salah lagi, harus bisa menulis. Kalau cuma mampu membaca belum. Jadi setelah bisa membaca, sudah bacaannya bagus, harus dilanjutkan dengan tahsin tilawah. Tahsin tilawah itu membaca Al-Quran bertajwid, bisa membedakan mana alif, mana ain, mana ha, mana kha, mana sin, mana shin, mana sod. Itu namanya tahsin tilawah. Harus itu belajar ilmu tajwid. Insya Allah kalau di sini pasti diajarkan. Itu masuk bagian pelajaran Al-Quran. Harus belajar berirama juga. Baca Quran itu jangan baca koyok-koyok koran, harus berirama.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus begitu. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Kalau belum bisa ngaji seperti itu, jangan keluar dari Al-Mizan. Belum bisa apa-apa nih, maca Quran kok dibaca kayak maca koran. Harus berirama, ya. Irama itu macam-macam, ada irama Hijaz, ada irama Ros, ada irama Nahawan, ada irama Jiharka, ada irama Shika namanya. Belajar. Saya dulu waktu kecil itu di pesantren itu harus sudah bisa belajar. Sudah harus bisa membaca dengan baik. Kalau lancar tapi nggak bertajwid belum baik, itu masih masalah nanti di hadapan Allah. Yang kedua harus mampu menulis, menulisnya juga harus baik, indah. Kalau bisa jadi kaligrafi. Ya, indah menulisnya, belajar menulis Al-Qur'an yang indah. Kalau sudah bisa membaca dan menulis, satu lagi harus paham artinya. Jangan sampai seperti orang-orang yang sholat maca Al-Fatihah, maca Qul huwallah, maca Qul a'udzu birabbin nas, Qul al-kafirun. Ketika ditanya, "Mas, sampean tadi waktu sholat baca Al-Qur'an ya?" Baca apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Kalau ada orang sholat gak baca Al-Fatihah, gak sah sholatnya. Tapi ketika ditanya, apa isi kandungan surat Al-Fatihah yang sampean baca? Sembo gak ngerti. Ini namanya masih termasuk orang BODOH. Apa BODOH ya? Kalau bahasa Qur'annya jahilun. Nggak pantas lagi kalau orang sekolah di sekolah Islam, sekolah di Al-Mizan, sekolah di Muhammadiyah, sekolah di masa Ma'arib, sekolah di Darul Muttaqin, sekolah di Khadijah, terus ngajinya nggak bagus, nggak pantas, malu-maluin. Harus bisa. Makanya anak sekali ada generasi Al-Quran. Ya. Salah satu orang tua kita itu dimasukkan kita di sekolah-sekolah, harapannya supaya pinter, pandai Al-Quran. Nanti kalau anak-anaknya pandai Al-Quran, kedua orang tuanya sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Setiap anaknya membaca Al-Quran, pahalanya terkirim terus kepada orang tuanya. Alangkah indahnya. Makanya anak-anak belajar Al-Quran baik. Satu tadi, harus membebaskan diri, jangan sampai buta baca. Kalau sudah mampu membaca, baca dengan baik, dengan irama yang bagus, dengan tajwid yang bagus, sehingga menjadi tahsin tilawah, bacaan yang indah dan menarik. Sudah mampu membaca dengan baik, jangan sampai di situ, berupaya harus mampu menulis dengan baik dan benar. Sudah mampu menulis dengan selanjutnya, harus paham artinya. Sekurang-kurangnya surat-surat yang pernah kita baca di dalam Al-Quran atau yang kita hafalkan, misalnya juz amma, harus paham artinya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu orang-orang bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah tipu daya mereka telah digedangkan oleh Allah? Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang tentara mereka kaum Abraha itu dilempari dengan burung-burung ababil sehingga mereka hancur bagaikan daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asma. Harus tahu. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, hanya Allah tempat kita bergantung. Lam yalid, Allah tidak dilahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada sesuatu yang berbeda. Harus paham. Insyaallah kalau lulus SD, SMP Al-Mizan paham ya, adik-adik ya. Ya, jangan sampai lulus nanti sini bacaan Qur'annya si elek. Ditanya artinya surat Al-Fatihah gak tahu. Iya, iya. Sing salah sopo? Muridnya apa gurunya? Gurunya sudah ngajarkan, muridnya yang nggak mau belajar sungguh-sungguh. Maka kalau kita belajar itu haqqa tilawati, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh itu artinya aras-arasan. Jangan menjadi siswa atau pelajar-pelajar yang pemalas. Kalau orang waktu sekolah di SD, SMP sampai perguruan malas, nanti nggak bisa jadi apa-apa di masa tuanya. Ya, tidak direken orang. Kenapa? Nggak pinter. Sekarang harus belajar. Siapa yang paling pinter? Ya, pinter dalam segala ilmu-ilmu yang mendasar itu nanti akan menjadi rebutan di masa yang akan datang. Semua instansi-instansi perusahaan-perusahaan akan berubah. Saya akan kawin gini karena pinter. Tapi nek bodoh, goblok. Siapa yang memakai orang goblok? Ya, maka anak-anak sekalian harus siap. Selanjutnya, orang yang sudah bisa membaca, ya, bisa menulis, paham artinya, masih ada kewajiban harus diamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari. Diamalkan.
Karena Al-Quran itu seluruh tatanan kehidupan manusia ada aturannya dalam Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Mau makan ada aturannya dalam Al-Quran. Mau minum ada aturannya. Ya, mau tidur ada aturannya. Mau belajar ada aturannya. Cari calon istri ada aturannya. Cari calon suami ada aturannya. Cari calon menantu ada aturannya. Menantu cari mertua ada aturannya dalam Quran. Mau jadi apa saja adanya. Mau mulai bikin tahu sampai bikin pesawat terbang ada ilmunya dalam Al-Quran. Makanya pelajari Al-Quran. Dulu sebelum Al-Quran datang itu nggak ada ilmu-ilmu. Dulu nggak ada ilmu matematika, nggak ada ilmu astronomi, nggak ada ilmu geologi, nggak ada ilmu pengetahuan alam, nggak ada. Sebelum Al-Quran turun. Bodoh goblok semua dulu manusia itu sebelum Al-Quran turun. Setelah Al-Quran turun, barulah dunia ini menjadi seperti kita. Semakin ke depan, semakin belajar ilmu orang, semakin pintar. Makanya firman Allah yang pertama kali turun ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira, apa jamaah sekalian, anak-anak sekalian? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba perhatikan detiknya. Iqra, bacalah. 2 kali itu disebut ini. Iqra, bacalah. Bacalah itu berarti kita disuruh pinter. Maka kalau orang mau bodoh silakan jangan banyak baca, pasti bodoh. Ya, karena ilmu itu pertama masuk melalui kegiatan membaca. Maka kalau orang sekolah mulai dari TK sampai kuliah nanti itu pasti banyak membaca. Murid, mahasiswa yang malas membaca pasti jadi mahasiswa bodoh. Makanya banyak membaca ya. Jadi semua pelajaran dibaca itu. Coba Nabi tuh. Nabi tadinya nggak bisa apa-apa karena dia membaca diajari oleh malaikat. Akhirnya pinter Nabi. Pinter luar biasa. Belum ada manusia yang lahir dari dulu sampai sekarang mengalahkan kepintaran Nabi. Nabi itu satu kali diajari sama malaikat Jibril langsung lengket di otaknya. Ya. Nggak kayak sekarang. Sekarang diajari gurunya besok lupa semua. Apalagi kalau 1 minggu. Iya. Kenapa? Sekarang itu ilmu nggak bisa lengket di otaknya. Kebanyakan dosa. Kalau anak-anak suka berdosa gurunya dibujui, ngerjakan PR nyontek dan sebagainya itu nilainya dapat 100 padahal nyontek itu berbohong itu dosa itu pada gurunya. Maka kalau dosa kepada bapak ibu guru, dosa kepada orang tua, ilmu nggak bisa lengket di otak, masuk telinga kanan keluar dari kenapa? Keakian dosa. Jangan. Ada anak-anak dikasih uang SPP sudah bayar di gurunya, dibelikan pulsa HP. Anak apa ini kayak gini nih ya. Tapi bukan Al-Mizan, di sekolah lain itu. Kalau Al-Mizan mudah-mudahan siswa-siswanya tidak ada begitu, ngapusin orang tua. Ya, makanya ini ya, baca membaca. Yang kedua, ilmu itu bisa masuk melalui pendengaran. Banyak membaca, banyak mendengar pasti jadi pinter. Ya. Banyak membaca, banyak mendengar pasti jadi pinter. Selanjutnya, banyak meneliti memperhatikan dedaunan. Kenapa daun itu kalau lama-lama kok mengering, kalau mengering kok jatuhnya kok enggak ke atas, kok jatuhnya ke bawah. Itu dipelajari. Kenapa air itu kalau mengalir dari sana kok cari ke tempat yang rendah? Kenapa tidak lari ke atas airnya? Nah, itu semuanya butuh ilmu pengetahuan alam. Siapa yang pintar menguasai berbagai macam ilmu, nanti di masa yang akan datang di saat dewasa pasti rebutan orang-orang yang punya usaha ini, punya ini. Pasti yang dicari orang-orang yang pintar, bukan orang yang bodoh. Ternyata masuk surga besok itu juga yang paling memudahkan orang menuju surga ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, amal apa yang paling memudahkan orang menuju surganya Allah?" Nabi tidak mengatakan pakai sholat, pakai puasa, pakai zakat, pakai sedekah. Karena semuanya itu, sholat itu butuh ilmu, puasa butuh ilmu, ya. Zakat butuh ilmu. Mau naik haji, apa yang tidak butuh ilmu? Mau hidup di dunia jadi baik, jadi tenang, butuh ilmu. Mau hidup di akhirat jadi nikmat, butuh ilmu. Maka kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan." Siapa orang ketika hidup di dunia ini rajin mempelajari berbagai macam ilmu, termasuk anak-anak Al-Mizan ini ya, maka nanti sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada jalan yang paling memudahkan orang menuju surga kecuali kita belajar berbagai macam ilmu. Karena semuanya pakai ilmu. Sholat nggak pakai ilmu nggak diterima. Puasa nggak pakai ilmu nggak diterima. Ya.
Belajar apa saja kalau tidak pakai ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan ilmu pengetahuan itu kita hidup di dunia adalah termasuk persoalan yang paling urgen, persoalan yang paling penting. Makanya Islam menggariskan orang belajar itu kalau Islam sampai kapan kita belajar? Tidak dibatasi sampai lulus SMP, SMA, sampai sarjana S1, S2, S3 enggak. Islam mengajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, pelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu dunia, ilmu akhirat, cari. Sampai kapan waktunya? Sampai mati. Nah, jadi tidak dibatasi, oh sudah S1 sudah berhenti, S2 sudah berhenti, S3 sudah berhenti. Enggak ada. Pokoknya konsep belajar dalam Islam itu mulai semenjak kecil sampai mati. Nah, kalau nanti seperti itu, harapan besar untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat yang kami sampaikan ini nanti bisa menjadi motivasi kita untuk memanfaatkan kesempatan belajar anak sekalian, mulai dari SD, SMP, nanti D1, D2, D3, S1, S2, S3. Sekarang belum ada S4. Ya, jadi kalau sudah lulus S3 itu nanti akan mendapat gelar doktor. Ya, kalau lulusan S1 nanti ada yang doktrandes, ada yang insinyur, ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi, S1. Ya. Nah, nanti anak-anak ini banyak kesempatan, maka manfaatkan belajar dengan baik mumpun masih di lembaga pendidikan yang sangat bagus ini. Ini sekolah yang kita cintai namanya Al-Mizan. Al-Mizan itu artinya seimbang. Seimbang antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Kalau pengetahuan agamanya pinter, tidak pinter pengetahuannya, itu namanya pincang. Pengetahuan umumnya pinter, nggak ngerti pengetahuan itu juga pincang. Masih belum besar harapannya masuk surga. Maka kedua-duanya, ilmu dunia, ilmu akhirat itu harus seimbang. Itu yang disebut dengan Al-Mizan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak sekalian yang masih berada di dunia belajar, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan bermalas-malasan, jangan suka membohongi guru, jangan suka membohongi orang tua karena itu menghambat masuknya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Semoga Allah membimbing kita senantiasa ke jalan yang benar agar anak sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, nanti setelah kita menghadap Allah masuk surga bersama-sama, bersama Bapak Ibu guru, bersama kedua orang tua, bersama dengan teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mal. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah yang kedua ini mari kita bersama-sama bermunajat, berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala harapan dan cita-cita kita senantiasa dikabulkan oleh Allah, segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat senantiasa mendapatkan ampunan darinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wal rajim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi yadzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.